Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Weranda dengan NIM 2211511010. Saya berasal dari Teknik Komputer angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan bisnis model Canvas yang saya rancang dan saya memiliki ide, yaitu Smart Home Kit. Jadi di sini saya tuh menjual paket perangkat pintar atau disebut juga dengan smart home seperti sensor energi, lampu pintar, soket listrik, dan alat pengendali suhu. Produk ini dapat berintegrasi dengan aplikasi IoT yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol penggunaan listrik di rumah mereka secara efisien. Jadi, saya di sini menyediakan paket perangkat pintar yang dijual langsung melalui toko online, marketplace, dan toko fisik mitra. Jadi, Smart Home Kit ini juga bertujuan untuk menghemat energi penggunaan listrik di rumah kita. Menurut banyak studi juga, pasar smart home ini diproyeksikan tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun ke depan. Karena kita hidup di lingkungan teknologi, dan teknologi semakin sekarang semakin lama semakin meningkat, jadi hal ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang terus bertambah untuk perangkat pintar yang bisa membantu mengelola rumah dengan lebih baik. Nah, dengan bisnis model Canvas ini, Smart Home Kit, yang pertama itu saya akan menjelaskan customer segment. Jadi, customer segmen yang saya targetkan yang pertama itu adalah rumah tangga. Jadi, individu atau keluarga yang ingin meningkatkan efisiensi energi di rumah mereka melalui teknologi smart home ini bisa menggunakan jasa dan juga alat yang sudah saya sediakan. Yang kedua itu adalah pengembang properti. Pengembang yang ingin menawarkan properti dengan fitur rumah pintar ini sebagai nilai jual tambah kepada pembeli. Jadi, pengembang properti ini juga bisa menawarkan kepada konsumennya untuk menggunakan fitur smart home ini, dan mereka juga akan mendapatkan nilai tambahnya dari properti mereka tersebut. Nah, juga yang ketiga itu ada gedung atau komersil. Jadi bisnis yang memiliki kebutuhan untuk mengelola konsumsi energi dalam skala besar seperti hotel atau restoran yang bisa memperoleh manfaat dari penghematan energi. Karena seperti kita ketahui bahwa hotel-hotel atau restoran itu kan sangat besar. Jadi kita tidak bisa mengontrolnya dengan secara manual terus gitu. Secara kita juga memiliki kesibukan lain, jadi kita tidak selalu bisa mengontrol listrik yang ada di sebuah gedung komersil tersebut. Jadi melalui smart home ini kita bisa mengontrol melalui smartphone saja. Nah, di sini juga ada value proposition untuk penghematan energi. Jadi pengguna dapat memantau dan mengoptimalkan konsumsi energi melalui sensor pintar yang terhubung dengan aplikasi. Jadi kita tidak perlu nih, misalnya kalau kita pergi keluar rumah, itu tuh kalau ada kipas angin, ataupun lampu, kulkas, dan TV itu masih hidup, itu kita bisa mengontrolnya dari jarak jauh melalui smartphone kita sendiri saja. Jadi, dari sana saja kita udah bisa menghemat energi. Yang kedua itu ada instalasi yang mudah. Jadi, kit ini dirancang agar mudah dipasang oleh pengguna tanpa perlu teknisi khusus. Jadi, dia tuh menjadikannya lebih praktis dan user-friendly. Jadi, di sini saya juga menyediakan alat yang udah jadi gitu, tanpa harus dirancang lagi oleh pengguna atau pembelinya. Yang ketiga itu ada otomatisasi cerdas. Jadi perangkat IoT yang mampu mengatur penggunaan listrik ini berdasarkan kebutuhan pengguna secara otomatis. Misalnya menurunkan suhu ruangan secara otomatis saat tidak ada orang, kayak suhu ini juga bisa kita gunakan di AC gitu. Jadi ketika AC itu tidak digunakan lagi, maka dia tuh suhunya akan merendah, dan kalau emang nggak dibutuhkan lagi, dia tuh akan mati sendiri. Ada juga channel yang saya gunakan untuk melakukan branding dari ide usaha saya. Yang pertama itu ada website dan e-commerce. Jadi saya tuh menjual perangkat langsung melalui website perusahaan dan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Melalui channel ini mungkin orang-orang yang jauh juga bisa dapat mengakses saya untuk dapat menggunakan jasa saya dan juga alat-alat yang saya jual. Yang kedua itu ada toko perangkat keras atau elektronik. Jadi mendistribusikan nih kepada toko-toko elektronik yang ada di berbagai kota untuk dapat menjual produk yang saya buat juga. Yang ketiga ada media sosial dan pemasaran digital. Jadi saya tuh juga menggunakan iklan digital, media sosial, dan influencer teknologi untuk mempromosikan produk secara langsung kepada target pelanggan. Contohnya jika saya ingin bekerja sama dengan influencer, itu tuh caranya juga cukup sangat mudah. Saya tinggal menghubungi influencer tersebut, saya akan pasang salah satu alat yang saya miliki, itu tuh saya akan pasang di rumah mereka, dan mereka akan menggunakannya, dan juga saya meminta promosinya. Dan juga ada customer relationship, bagaimana cara saya untuk mendekatkan diri dengan customer. Yang pertama itu ada dukungan teknis 24/7. Ini artinya saya tuh menyediakan layanan pelangganan melalui telepon, chat, atau email untuk membantu pengguna dengan pemasangan atau troubleshooting perangkat. Yang kedua juga ada sistem tutorial dan panduan instalasi, membuat video tutorial, panduan langkah demi langkah, dan materi edukasi lainnya untuk membantu pelanggan dalam menginstal dan menggunakan perangkat mereka. Jadi kalau mereka menggunakan perangkat yang cukup mudah dimengerti, mereka tidak perlu bertanya-tanya terus, tetapi juga bisa mereka untuk melihat video tutorial yang sudah saya siapkan. Yang ketiga itu ada program loyalitas atau diskon.
Nah, jadi saya itu menawarkan diskon khusus atau promosi untuk pembelian ulang atau produk tambahan bagi pelanggan yang telah menggunakan produk dalam jangka panjang. Nah, jika ada nih satu pelanggan saya itu tuh mereka udah menggunakan smart home sebagai membantu mereka dalam rumah tangga gitu. Jadi saya akan menawarkan produk baru terus-menerus dan juga saya akan memberikan diskon. Itu tuh sebagai loyalitas saya. Nah, selanjutnya itu ada revenue stream. Nah, caranya itu yang pertama tuh saya melakukan penjualan langsung perangkat. Jadi, saya tuh menjual perangkat smart home sebagai produk fisik kepada pelanggan individu atau bisnis. Dan yang kedua itu juga menggunakan langganan aplikasi premium. Jadi, saya itu juga menghasilkan pendapatan dari fitur tambahan di aplikasi seperti kontrol otomatis, lanjutan, atau data konsumsi energi yang lebih detail. Yang kedua itu ada biaya instalasi. Jadi, menyediakan layanan instalasi perangkat untuk pelanggan yang membutuhkan bantuan teknis dan dengan biaya tambahan. Nah, jika misalnya ada kerusakan atau mereka pengen upgrade atau custom barang gitu, jadi mereka tuh harus perlu untuk biaya tambahannya juga. Yang kedua itu ada juga yang keempat itu ada kemitraan business to business. Nah, jadi di sini saya juga bekerja sama nih dengan pengembang properti atau perusahaan energi untuk mengintegrasikan smart home ini ke dalam proyek perumahan atau komersial mereka dengan potensi bagi hasil atau kontrak langsung. Nah, jadi di sini jika ada kemitraan business to business, berarti saya juga memberikan feedback lah untuk mereka. Oke. Selanjutnya itu ada key research. Nah, yang perlu di key research ini yaitu pertama itu adalah stok perangkat IoT. Jadi saya itu perlu banget perangkat keras seperti sensor energi, soket pintar, lampu pintar, dan pengendali suhu yang menjadi bagian dari smart home kit. Sebenarnya tidak hanya ini saja, tetapi ada banyak lagi itu stok perangkat IoT lainnya yang perlu seperti sensor-sensor, misalnya kayak sensor peer atau sensor suhu gitu. Yang kedua itu ada tim pengembang aplikasi. Itu saya juga perlu tim teknis yang mengembangkan dan memelihara terus meningkatkan aplikasi IoT untuk mengintegrasikan perangkat pintar ini. Jadi saya juga perlu tim untuk melakukan usaha ini. Yang ketiga, saya juga memerlukan kemitraan dengan pemasok perangkat keras. Jadi saya tuh juga harus bekerja sama dengan pabrik atau pemasoknya untuk memastikan ketersediaan produk dengan harga kompetitif. Nah, jadi saya juga harus memastikan nih bahwa perangkat keras ini tidak akan pernah habis stoknya ketika dibutuhkan lagi oleh pelanggan saya. Ada tim pemasaran dan penjualan. Jadi saya itu sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk mengelola pemasarannya dan juga promosi produk. Jadi saya juga perlu karyawan nantinya untuk melakukan pemasaran dan penjualannya. Oke, selanjutnya itu ada key activities. Yang akan saya lakukan itu yang pertama adalah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi IoT. Jadi di sini saya mengembangkan perangkat lunak yang terintegrasi dengan perangkat smart home dan memperbarui fitur secara berkala berdasarkan feedback pengguna. Jadi ketika saya sudah menawarkan sebuah aplikasi kepada pelanggan, itu tuh saya juga harus terus mengupdate fitur-fitur yang saya rasa mereka nih perlu banget nih gitu. Jadi saya terus akan mengembangkan dan memelihara aplikasi tersebut. Terus yang kedua ada pengadaan dan distribusi perangkat. Jadi saya harus memastikan ketersediaan stok perangkat IoT dan mengatur distribusi ke pelanggan atau mitra. Jadi yang ketiga ada pemasaran dan promosi. Jadi di sini saya mengembangkan dan melaksanakan kampanye pemasaran melalui media sosial, digital ads, dan bekerjasama dengan influencer teknologi. Selanjutnya ada key partner. Jadi saya akan bekerja sama dengan siapa saja gitu. Yang pertama itu saya sudah pasti akan bekerja sama dengan penyedia perangkat IoT-nya. Jadi, saya bekerja sama dengan pemasok sensor energi, alat kontrol suhu, lampu pintar, atau songket pintar untuk memastikan kualitas produk. Terus yang kedua itu dengan pengembang properti. Jadi, saya juga bekerja sama dengan pengembang untuk mengintegrasikan smart home ini dalam proyek perumahan baru atau renovasi. Karena ada juga di beberapa perumahan yang sudah ada di berbagai kota itu sudah menggunakan smart home. Jadi ada juga beberapa pelanggan tuh yang emang nggak mau ribet gitu. Jadi mereka tuh udah siap saja kayak mereka menghuni rumah berarti juga udah mendapatkan smart home-nya gitu. Jadi ketiga itu ada toko perangkat keras. Jadi saya otomatis akan bekerjasama dengan distributor dan toko perangkat keras untuk menjual produk saya kepada konsumen lokal. Jadi di sini saya juga akan menyebarkan barang-barang saya itu ke toko-toko perangkat elektronik lainnya. Yang keempat itu ada konsultan teknologi atau influencer. Jadi di sini saya juga bermitra dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan untuk promosi produk tersebut. Selanjutnya itu ada cost structure. Yang pertama itu ada pengadaan perangkat keras. Jadi biaya untuk memproduksi atau membeli perangkat IoT dari pemasok otomatis akan membutuhkan biaya. Yang kedua itu ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini untuk iklan digital dan promosi di media sosial, seperti saya akan endorse influencer tersebut. Yang ketiga ada infrastruktur cloud. Nah, jadi di sini saya juga membayar biaya server atau penyimpanan data dan pemrosesan untuk mengelola data real time dari perangkat IoT saya. Terus yang keempat, otomatis saya akan menggaji karyawan, biaya yang untuk menggaji tim pengembang, dukungan teknis, dan pemasaran. Oke, di sini ada data pendukung saya, hijau sebelum optimasi, yang kuning sudah optimasi. Dari data yang diperoleh ini, terjadi penghematan pada total biaya yaitu sebesar 11,24%.
Nah, jadi kesimpulannya adalah konsep smart home ini menuntut penghuninya untuk menghubungkan semua perangkat elektronik di dalam rumah dengan internet. Dengan integrasi ini membuat perangkat elektronik bisa mengatur daya secara otomatis sebab adanya sensor yang ada di aplikasi atau alat yang tersambung. Nah, artinya teknologi ini membuat penggunaan alat elektronik hemat energi. Imbasnya juga sekaligus hemat biaya dengan menyetel setiap penggunaan perangkat yang tersambung ke smartphone. Jadi penghuni rumah itu bisa lebih mudah memantau penggunaan energi setiap alat elektronik yang digunakan. Nah, balik lagi dari segi keamanan, itu konsep smart home ini juga menjamin rumah bakal aman dan nyaman, mulai dari kamera CCTV, alarm, dan sensor yang secara progresif bisa mendeteksi jika ada gangguan dan ancaman asing. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.